Dia adalah wanita pertama, dan mungkin satu-satunya, yang pernah menantang Raja Maroko secara terbuka, dengan senyuman, tanpa hijab, dan mengenakan celana panjang, lalu dia menghilang, tanpa jejak. Lala Salma, sebuah nama yang dulu melambangkan harapan, harapan akan perubahan, harapan akan suara perempuan di balik tembok istana yang berlapis emas. Ia bukan bangsawan, bukan putri dari keluarga terpandang. Salma Benani hanyalah seorang mahasiswi ilmu komputer, cerdas, mandiri, modern. Sampai takdir mempertemukannya dengan pria yang akan mengubah seluruh hidupnya yang tidak ia ketahui. Pria menawan yang ia temui di pesta itu bukan tamu biasa. Ia adalah putra mahkota dan tak lama kemudian menjadi pria paling berkuasa di Afrika, Muhammad VI. Menurut Forbes, bukan hanya raja terkaya di Afrika, tetapi juga salah satu raja terkaya di dunia. Dan justru raja inilah yang jatuh cinta pada seorang perempuan yang mewakili segala hal yang selama ini disembunyikan kerajaan Maroko, perempuan yang terlihat, percaya diri, dan berbeda. Lala Salma menjadi istri resmi pertama dari seorang raja Maroko yang pernah diakui secara publik, difoto, dan diberi gelar putrin, sebuah revolusi di negeri yang selama berabad-abad menyembunyikan wajah-wajah ratu mereka. Dengan dahi terbuka, rambut merah menyala, dan senyum yang tak pernah meminta izin, ia melangkah ke panggung dunia dan mengubah segalanya. Ia mengenakan celana panjang saat wanita lain mengenakan jilbab. Ia berbicara dengan para pemimpin negara. Ketika perempuan lain hanya diam, dia hadir di pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton dan menyambut Michelle Obama di Istana Rabat. Tetapi yang paling berani, ia secara terbuka menentang poligami. Seorang perempuan yang tidak bisa dibeli, yang menuntut bahwa martabat perempuan bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, bahkan oleh seorang raja. Namun, semakin terang ia bersinar, semakin gelap bayangan yang mengikutinya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Lala Salma, wanita paling cantik, sekaligus paling berbahaya, yang pernah mendampingi Raja Maroko? Dan mengapa ia tiba-tiba menjadi hantu, putri yang membisu, yang lenyap dari publik hanya dalam satu malam? Kebenaran terkubur dalam-dalam di balik gerbang emas istana, dan mungkin dosa terbesarnya bukan karena ia memberontak, tetapi karena ia terlalu dicintai. Ia adalah wajah dari era baru. Dan kemudian, ia lenyap, seolah-olah tak pernah ada. Selama bertahun-tahun, dunia terus bertanya hal yang sama. Apa yang terjadi dengan Putri Lala Salma? Tak ada pernyataan resmi, tak ada foto, tak ada tanda kehidupan. Hanya desas-desus, bisikan di balik tembok istana, dan seorang raja yang terus diam. Apakah ia terlalu modern, terlalu terlihat, terlalu sulit dikendalikan bagi istana yang selama berabad-abad menjadikan perempuan tak kasat mata? Banyak yang percaya demikian, karena Lala Salma memakai celana, bukan hijab. Ia bertanya, bukannya patut ia berbicara, di saat wanita lain dipaksa diam, dan lalu, tiba-tiba, ia hilang. Apakah ia diasingkan? Dipenjara? Atau justru ia pergi dengan sukarela, karena tak sanggup lagi menanggung beratnya sangkar emas? Bahkan diplomat asing pun tak tahu apa-apa ketika Duchess Meghan dan Pangeran Harry mengunjungi Maroko. Mereka hanya bertemu raja dan putra mahkota. Tidak ada jejak Lala Salma. Media menebak keluarga kerajaan terkunci rapat. Di Maroko, tidak ada media berani menyentuh topik ini. Kebebasan pers, peringkat 135 dunia, mengkritik kerajaan. Bisa berisiko bagi nyawa. Sebuah artikel anonim menuduh Lala Salma bersifat manipulatif dan memiliki ego berlebihan. Tak lama setelahnya, artikel itu lenyap. Websitenya pun dihapus, seolah tak pernah ada. Majalah Spanyol Hola mengklaim terjadi perceraian secara diam-diam, namun klaim itu tetap belum bisa dikonfirmasi. Wikipedia masih mencantumkannya sebagai Princess Consort of Morocco. Bagaimana mungkin seorang wanita yang pernah menjadi simbol harapan bagi jutaan orang bisa dihapus begitu saja dari sejarah? Mungkin karena ia bukan putri biasa, mungkin karena kesalahannya terbesar adalah memahami aturan dan melanggarnya. Dan mungkin karena di beberapa kerajaan, keheningan lebih kuat daripada kebenaran apapun. Selamat datang di sebuah kerajaan di mana bukan suara rakyat yang menentukan, melainkan aroma kulit di garasi Aston Martin. Raja Maroko, Muhammad VI, atas kertas tampil sebagai reformis, namun kenyataannya, ia adalah raja dengan selera luar biasa. Reformasi untuk rakyat, istana untuk dirinya sendiri. Setelah ayahnya wafat,
ia naik tahta dengan janji memperkuat peran perempuan. Namun sementara undang-undang berubah, keseimbangan kekuasaan di dalam istana justru bergeser menuju kekayaan dan hak istimewa yang semakin besar kekayaannya. Diperkirakan mencapai 8,2 miliar dolar AS pengeluarannya tiap tahun. Lebih dari 263 juta dolar, 2 juta dolar hanya untuk pakan hewan peliharaannya. Betul, untuk hewan peliharaan, bukan anak-anak miskin, bukan untuk sekolah atau rumah sakit. 12 istana tersebar di seluruh dunia, sebagian besar tak pernah ia singgahi favoritnya. Sebuah kastil di Prancis yang lebih besar dari banyak bandara. Mobil-mobilnya, Aston Martin, Bentley, Ferrari. Setiap pagi raja memulai hari dengan berjalan-jalan di garasi, ritual yang bukan urusan negara, melainkan kegemaran pribadi, sementara rakyat hanya menatap harga roti. Lalu datang kabar heboh, Wikileaks, sebuah bencana diplomatik besar, pengungkapan korupsi, jaringan nepotisme di dalam istana, nama-nama disebut, kontrak dibocorkan. Tiba-tiba, dunia tak lagi melihat sang raja harismatik, tetapi seorang pria di pusat kerajaan bayangan yang sangat besar. Apa reaksi Muhammad VI? Dengan langkah jenius, ia menulis konstitusi baru, merevolusi reformanya sendiri, meredam protes, tanpa benar-benar melepaskan kekuasaan rakyat. Mereka tetap diam. Karena di Maroko, kebenaran kadang lebih mahal daripada satu mobil Aston Martin, dan akhirnya, seorang wanita biasa memasuki sebuah jamuan kerajaan, kemudian meninggalkannya sebagai calon putri dari salah satu pria paling berkuasa di Afrika. Apa yang tampak seperti dongeng ternyata adalah awal dari salah satu bab paling misterius dalam sejarah monarki Maroko. Salma Benani, lahir di kota bersejarah Fes, adalah putri seorang profesor universitas. Ibunya meninggal dunia saat Salma baru berusia 3 tahun. Ia tumbuh besar di bawah asuhan neneknya, jauh dari kilauan emas dan istana. Namun justru masa kecil yang sunyi itulah yang membentuknya. Ambisius, terpelajar, dan modern, ia belajar informatika, bekerja sebagai insinyur, secara ironis di sebuah perusahaan milik keluarga kerajaan. Lalu datanglah hari yang mengubah segalanya. Sebuah tatapan, sebuah percakapan, dan tiba-tiba ia bukan lagi rakyat biasa, melainkan Putri Lala Salma, wanita pertama dalam sejarah Maroko yang diakui secara publik sebagai istri seorang raja. Bukan sosok bayangan, bukan nama rahasia, melainkan seorang perempuan dengan suara, wajah, dan visi. Dua anak pun lahir dari pernikahan itu. Salah satunya adalah Mulay Hassan, seorang anak ajaib yang sudah fasih berbicara dalam 4 bahasa sejak usia muda dan dipuji di forum-forum internasional. Namun kemudian muncul pertanyaan aneh, mengapa ia tidak pernah disebut sebagai ratu? Jawabannya adalah sebuah unjuk kekuasaan yang halus, seperti Pangeran Philip yang tak pernah menjadi raja demi menegaskan posisi Ratu Elizabeth II sebagai satu-satunya pemegang tahta. Begitu pula di Maroko, gelar ratu bukanlah lambang kekuasaan. Paling banter hanya dekorasi, dan siapa yang memutuskan apakah seorang perempuan layak mendapatkannya? Tentu saja, sang raja, monarki lain seperti Yordania lebih murah hati dalam memberi gelar itu. Tapi Maroko memilih diam, namun Lala Salma tidak diam, ia bertindak. Ia berjuang melawan HIV di Afrika, menjadi duta besar dunia untuk isu kesehatan. Tampil di depan publik saat perempuan lain dipaksa berada di belakang layar. Ia bukan sekadar putri. Ia adalah kesalahan sistem, dan di sebuah kerajaan yang selama berabad-abad dibangun di atas prinsip ketidaknampakan. Kehadiran sosok seperti dirinya bukan sekadar pengecualian, melainkan sebuah ancaman. Musim panas itu, ia tiba-tiba muncul. Seperti bayangan dari masa lalu, di Yunani, Putri Lala Salma terlihat bersama putranya, Mulay Hassan. Ia tersenyum, anggun, dijaga ketat oleh pengawal. Apakah itu pertanda sebuah komerak atau pesan terselubung? Tak lama kemudian, ia dan Raja Muhammad VI mengeluarkan pernyataan secara publik, namun tidak bersama, terkait sengketa hak asuh. Pernyataan itu dimuat di sebuah majalah selebriti Prancis. Terlalu mulus, terlalu terkendali. Beberapa minggu kemudian, sebuah kemunculan singkat kembali terjadi. New York, Putri Lala Salma, kali ini bersama kedua anaknya kembali dijaga ketat, kembali tak tersentuh. Dia hadir, terlihat, namun tetap tak terjangkau, dan setelah itu, tidak ada apa-apa, tidak ada foto, tidak ada wawancara, tidak satu pun pernyataan resmi. Apakah ia mundur? Disembunyikan? Ataukah semua ini
hanya pertunjukan yang dikemas rapi seolah-olah itu adalah kebebasan. Setiap penampakan baru membangkitkan harapan. Namun setiap kali ia muncul, ia menghilang lebih cepat lagi, seperti bisikan yang tertiup angin. Perempuan yang dulunya menjadi wajah pembaruan kini telah menjadi mitos yang masih berdetak, dan mungkin di sanalah letak kekuatannya yang paling berbahaya. Apa pendapatmu tentang hilangnya Lala Salma? Tulis komentarmu di bawah, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan satupun kisah dari balik layar dunia kerajaan.